Jadi kayak Anggis kamu ikut yuk, kakak kelas kamu ini latihan, bukan latihan, ke Denpasar. Tapi aku nggak tahu kemana diajak. Terus ya udah mama juga kayak yuk kita berangkat siap-siap, tapi aku aja, mama aku nggak ikut. Nah sampai sana ternyata dibawa ke ini, ke les nyanyi. Aku mau kabur nggak bisa. Dijebak tapi jebaknya in a good way ya. In a good way. Dulu ya fun fact-nya aku suka maling sendal orang yang masuk ke rumahku. Oh, iya, maling sendal. Azia, tuker receh sini gua. Tuker receh? Lu kira ini Indo April? Enggak mau ah, ntar gua diomelin sama bu bos gua. Yelah, pelit lo, medit, korat. Woi, lu gak usah ngata-ngatain gua. Lu gak gua cepuin ke madam CEO gua aja udah syukur. Lah, dia mah udah tahu kali gua parkirin mobil di sini. Bukan itu maksud gua. Lu suka godain bintang kan? Di parkiran, emang gua gak tahu. Sembarangan lo. Tapi menurut lu nih, Bintang ganteng nggak? Ganteng banget, mirip Taeyong. Gue denger ya lu berdua ngomongin Bintang ya. Bu CEO, ini nih Azia parah ngomongin Bintang. Mana ada gue ngomong gitu. Fitnah nih CEO aku, ini dia fitnah. Gue nggak percaya lu berdua. Gue cuma percaya Bintang punya gue. Wadidaw. Lu juga ngapain sih kesini? Ini CEO-ku mau tuker receh. Buat apa? Buat benerin lantai di parkiran depan. Kemarin Bintang parkir terus bolong. Buset, gak bisa kayak gitu lah Bintang gue itu. Udah deh lu, simpen aja deh recehan lu. Ntar gue aja yang beli. Buset, kelas. Nggak sekalian Bu CEO, motornya yang lecet ganti aja sama moge motor gede. Wah bener juga tuh, gue pengen beliin ya yang motor yang paling besar sama mahal. Katanya kosan si Bintang juga sering kebanjiran CEO. Lah gak usah kayak orang susah, nanti gue beliin rumah cash. Banyak ya duitnya ya. Semuanya, welcome to Bongkar, dimana gue Azia Riza bakal unboxing cerita di balik paket orang-orang sampai ke akar-akarnya. Yes. Aduh, zaman sekarang mah kagak ada yang megang receh. Harusnya kan tukang parkir pakai QR juga, kris gitu, kayak gue gitu. Misi Kak, halo. Kirim paket? Yeah. Oke, boleh. Wait ya. Boleh Kak, mau kirim paket ke mana ini? Ke Bali. Ke Bali, oke. Yeah. Namanya siapa Kak? Anggis. Kak Anggis? Iya. Bentar Kak, aku... Bentar. Mau kirim paket ke Bali? Bali. Emangnya kenapa kirim paket ke Bali Kak? Ada apa di Bali? Apakah kakak dari sana atau... Rumahku di Bali. Oh, orang dari Bali. Oh, biasanya kalau orang Bali nyapa-nyapa gimana sih? Atau bahasa Balinya gimana sih? Om Swastiastu. Oh iya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Orang Bali nih. Orang Bali nih. Dia anak Bali nih, weh. Wah, luar biasa. Menyalawi. Apa? Di mana? Menyalawi. Menyalawi itu apa? Kayak menyala abangku. Menyala abangku. Tapi Wi itu abangku di Bali. Menyalawi. Gitu. Kalau misalnya panggil abang tukang parkir berarti wih gitu ya? Bisa, tapi lebih ke beli. Oh, beli. Gitu. Oh, beli. Coba dong ajarin aku bahasa Bali biar aku bisa ngomong nanti ke atasan aku. Soalnya kemarin aku pakai bahasa Zimbabwe ketahuan gitu. Yeah. Kayak mungkin bahasa Bali bisa gitu. Apa dulu nih tapi? Misalnya apa kabar? Misalnya halo apa kabar gitu kali ya. Ngebaik-baikin bos deh kayak gitu misalnya. Halo Punapi Gatre. Halo Punapi Gatre. Ya, Tiang Azia. Siang Azia. Tiang tuh saya. Oh, Tiang Azia. Ada yang bisa dibanting gitu coba. Pikir. Aku tuh biasanya bahasa Bali yang normal. Normal, oke. Yang halus, ada yang bisa dibantu coba. Yang halus aku nggak terlalu tahu, tapi yang normal ya. Ada aneh saya aneh tulungin. Oh, aneh berarti kayak agak Arab gitu ya Kak?
Aneh. Ada nih cult yang tulungin sing gitu. Sing itu enggak. Oh, Ada kirain yang mau seng saya tuh bantu kayak enggak gitu. Kirain seng tuh kayak sayang kan zaman sekarang. Ya nggak sih? Itu sing. Iya, Sing seng. atap sing. Seng. Oh, bukan baja gitu. Iya, seng. Berarti Niang Tiang ada, Azia. Tiang Azia ada nih tiang ketulungin sing. Tiang ketulungin seng Iya. gitu. Asik. Dah, bisa gue. Antion. Dari Bali pindah ke Jakarta. Kapan? Aku pindah ke Jakarta itu setelah aku ikut Idol. Idol. Jadi, Ceritanya gimana sih? 2023 aku ikut Idol. Oh. Nah sebelumnya aku emang tinggal lahir sama anak orang Bali. Orang Bali. Jadi aku pertama kali merantau di Jakarta itu setelah aku Idol. Biasanya aku Idol. bolak-balik Oh. kalau ada acara aku ke Jakarta Bali. Oh. Tapi emang semenjak Idol aku emang fix udah langsung tinggal di Jakarta setelah itu. 2000 berapa itu? 2023. 23. Berarti ikut Idol season 12. 12. Tahu kan? Karena saya ikut 2000 Kamu season Idol 13-nya? Iya. Oke, tapi apa yang paling Anggis kangenin dari Bali sendiri sih? Keluarga aku. Keluarga. Iya, karena kalau di Jakarta kan nggak ada keluarga. Jadi sebenarnya kalau di Bali ya pantainya gitu aku udah sering kan dari lahir aku lihat pantai gitu ya. Tapi emang suasananya di rumah sama keluarga gitu. Karena aku emang anak rumahan. Aku bukan yang suka nongkrong kemana-mana gitu. Jadi aku di rumah aja bisa seharian main sama anjing peliharaan aku gitu. Itu udah cukup buat aku Cukup gitu. ya, slow living ya gitu Iya, ya. malah misalnya aku udah nyampe Bali nih, aku nggak sabar nyampe rumah karena aku nggak sabar ketemu anjing-anjing aku. Oh, banyak anjingnya? Enggak sih, sekarang ada 3 di rumah. Ada 3. Wah, lucu banget. Ini Kamu nggak pasti sabar. penyayang binatang banget ya? Iya, aku suka Oh, nangis no. kalau aku kangen anjing aku. Oh, biasanya kangen pacar nangisnya. Kalau ini kangen anjing aku. Juga iya. Oh. Ada nggak sih cerita lucu atau cerita bandel pas Anggis masih kecil? Banyak. Kenapa? Aku dulu ya fun fact-nya aku suka maling sendal orang yang masuk ke rumahku. Tuh, iya. Maling sendal. Iya. Tapi kan orang yang suka masuk Ke rumah aku. kamu. Jadi aku suka koleksi satu sendal mereka. Jadi bukan sendal semuanya ya. Tapi sebelahnya doang. Sebelahnya doang. Iya. Jadinya sampai sepupu-sepupu aku itu yang seumuran sama aku kan ke sana. Bukan sepupu sih. Jadi aku punya tante, tapi tantenya aku tuh umur 2000. Jadi ya seumuran aku lah gitu kan. Jadinya dia dateng lah lancong ke rumah aku dan dia bawa sendal sampai dia ngumpet-ngumpet gitu biar aku nggak tahu. Karena emang aku suka koleksi sendal. Koleksi sendal dikumpulin di mana? Gak tau, aku suka aja kayak oh ini sebelah punya orang gitu. Sampai aku ke warung deket rumah aku beli sendal. Tapi jepit ini solo. bahaya ya kalau misalnya Anggis ditaruh di masjid samping orang-orang sholat Jumat. Nah itu jangan berarti ya. Curiga nanti ini. Itu bekas podcast ini curiga. Iya makanya semua orang, tapi sampai sekarang udah enggak. Jadi jangan khawatir ya. Aku salpok ini Apa? ada beberapa paket kamu aku bongkar Bongkar nggak apa-apa ya? Ya udah deh, nggak apa-apa ya. Iya. Ini ada foto yaitu cover album ya. Iya. Cover album Dirimu Yang Dulu. Salah satu yang ada lagunya Dirimu Yang Dulu di Dirimu Yang albumnya. Dulu. Oh, ini yang lagu yang viral banget itu nggak sih Oh sekarang? my God. Ini lagi happening banget guys di Amin, mana-mana. Astagfirullah. Masya Allah, luar biasa. Terus ini katanya udah menembus 100 juta streamer. Iya. Gila, gimana perasaannya lagu kamu bisa tembus 100 juta stream? Perasaannya lebih ke kaget. Maksudnya kayak oh ternyata aku bisa ada reach 100 juta beneran ya, padahal awalnya itu cuma angan-angan. Kayak dari Kisah Tanpa Dirimu kan aku bilang waktu MV 10 juta dulu deh. Aku itu ngerasa kayak itu impossible gitu 10 juta, tapi ternyata aku rasa omongan itu doa gitu loh. Jadi kayak beneran reach 10 juta. Terus kayak udah 10 juta aja nih, 100 juta kali ya gitu. Beneran jadi 100 juta gitu. Jadi lebih kayak aku selalu manifest, selalu doa yang baik-baik gitu. Itu works banget di aku. Jadi, Berkarya terus menerus sampai semua orang benar-benar ini aja udah banyak banget kan ya ampun. Apalagi nanti bisa jadi mendunia. amin. Kita nggak ada yang tahu ya. Sekarang pencapaiannya udah luar biasa banget. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau bilang apa sih sama Anggis yang dulu suka maling sendal? Coba ada kata-kata nggak buat Anggis yang dulu nih? Mungkin Anggis yang dulu nggak akan nyangka
dia bakalan jadi penyanyi gitu loh. Karena dulu tuh aku lebih ke nari Bali kan. Karena aku orang Bali, terus aku emang dari TK, itu aku emang sukanya kayak nari-nari di sekolah, nari-nari di pura. Tapi jangan suruh aku nari Bali lagi sekarang. Karena aku lumayan lupa, tapi maksudnya takut masa nggak bisa gitu ya. Lebih ke udah nggak seluas dulu lah gitu. Kurang licin ya. Kurang licin kan, kurang latihan lagi gitu. Jadi aku lebih ke mungkin Anggis yang dulu nggak pernah nyangka dia bakal jadi seserius ini di dunia nyanyi gitu. Padahal dulunya cuma sampai kamar mandi doang gitu. Dan dulunya juga aku dipaksa-paksa sama mama papa karena mungkin aku di toilet suka humming kan. Terus mungkin mama papa ngeliatnya ini kayaknya nih anak bisa nyanyi sih gitu. Terus kayak mau dilesin tapi aku nggak mau karena aku overthink duluan. Aku kira kayak lesinnya kayak serem udah dimarah-marahin. Jadi aku nggak mau gitu. Jadi semua benar-benar belajar sendiri. Akhirnya aku les nyanyi. Akhirnya itu pun gara-gara aku ditipu. Kenapa ditipu? Jadi waktu itu nggak tahu kenapa kepala sekolah, singkat cerita itu kepala sekolah aku yang di SD waktu itu nunjuk aku sebagai perwakilan sekolah buat ngewakilin lomba di daerah di Denpasar gitu lah. Karena aku sekolahnya di Gianyar waktu itu kan. Ya udah aku terpaksa ikut dan waktu itu aku kelas 5. Kelas 6 itu ada kakak kelas aku which is mamanya itu temennya mama. Jadi kan kita satu sekolah. Jadi kayak Anggis kamu ikut yuk. Kakak kelas kamu ini latihan, bukan latihan, ke Denpasar. Tapi aku nggak tahu kemana diajak. Ya udah mama juga kayak, kita berangkat siap-siap. Tapi aku aja, mama aku nggak ikut. Nah sampai sana ternyata dibawa ke les nyanyi. Aku mau kabur nggak bisa. Dijebak tapi jebaknya in a good way ya. In a good way. Akhirnya aku ya udah aku jalanin aja mau nggak mau kan. Tapi dari situ ngerasa seru juga ya rasanya nggak semenyeramkan itu. Dari situlah aku ketagihan les terus. Akhirnya aku ikut komunitas-komunitas di Bali nyanyi-nyanyi gitu. Lomba-lomba ikut udah sampai idol ini gitu. Wah luar biasa banget. Tapi lagu Dirimu yang dulu ini yang viral banget di mana-mana. Inspirasinya dari mana? Apakah ceritanya Anggis atau cerita someone atau masa lalu atau gimana? Ceritaku. Cerita kamu Karena sendiri? literally satu album itu ceritaku semua. Oh, ya ampun, ini semua nih. Iya. Ini Dirimu yang dulu. Sama Dirimu, Jatuh Rapuh, Bodoh, terus Percuma semuanya itu satu album 9 lagu Devaki. Itu semuanya ceritaku. Cerita kamu Tapi sendiri. yang nulis ada banyak penulis gitu. Jadi kalau Dirimu yang dulu ini aku waktu itu emang lagi ngerasain itu dan waktu itu kan Mario Gekau lagi ke Bali kebetulan. Nah kita workshop lah di studio di rumah aku. Terus akhirnya aku ceritain lah aku kayak lagi ngerasa gini. Yaudah akhirnya jadilah Dirimu yang dulu ini. Wah, jadi based on cerita kamu ditulislah sama Mario Gekau. Oh wow. Wah keren banget. Tapi kamu juga pernah bikin short movie ya untuk lagu ini nih, Dirimu yang dulu ini. Iya. Gimana ceritanya short movie-nya? Apakah sesuai ekspektasi kamu atau gimana? Di luar ekspektasi aku sih sebenarnya. Lebih ke kan aku kira tuh membungkusnya lebih ke romantis kayak sinetron, tapi ini kayak dibungkusnya kayak beda banget, lebih ke thriller gitu. Terus kayak banyak plot twist-nya, kayak cewek-cewek gila gitu lah. Cegil gitu ya. Cegil in real life-nya. Cegil in real life. Terlalu obses sama si cowok ini, jadinya halu gitu loh, halusinasi gitu. Jangan lupa teman-teman nonton short movie-nya Dirimu yang dulu. Nih ada Anggis Devaki. Harus nonton ya karena keren banget, ada thrillernya, ada romansanya, ada cegil-cegilnya gitu dikit. Gas sih. Gas. Aku pernah lihat Kak Anggis waktu perform showcase-nya Kak Anggis ya. Itu bareng Kak Ayu Ting Ting. Iya. Bener. Oni. Kok bisa Oni? Iya. Kok bisa tiba-tiba duet bareng Kak Ayu Ting Ting? Jadi aku udah kenal Kak Ayu tuh dari kapan ya, kita ketemu di kayak salah satu acara TV gitu lah. Itu jauh sebelum aku showcase. Nah aku ketemu Kak Ayu di situ, jadi kayak kenal aja gitu. Habis itu udah deh kita saling follow-followan. Nah di situ, nah pada saat itu entah kenapa kayak udah ngerasa deket aja gitu. Akhirnya Kak Ayu bikin konser lah waktu itu kan, yang di Depok itu. Nah aku datang lah, aku kayak datang sama pacarku ya gitu. Pacarkunya harus agak gitu ya, pacarku. Terus akhirnya datang, Kak Ayu tuh nggak tahu aku datang ke sana. Jadi tiba-tiba aku di backstage aja tiba-tiba gitu kan. Ada video sih kayak kaget kayak Anggis kamu di sini gitu bla bla bla. Ya, dari situ mungkin kita jadinya lebih deket lagi gitu. Akhirnya aku kan kayak tim kreatif gitu, gimana kalau misalnya kita ngajak temen duet tapi bukan duet yang emang satu genre. Jadi kan orang-orang tuh kayak udah ketebak nih bakal sama siapa-siapanya kan.
Nah gimana kalau kita mau ting-ting aja kali Wow, ya. itu plot twist sih jujur. Iya, maksudnya kan Kayu juga bisa pop kan. Emang suaranya bagus juga di Bagus pop banget, gitu. Jadi kayak emang apa namanya tuh dikasih kesempatan terus aku kayak coba tanya Kayu kalau kayak nelpon Kayu waktu itu dia bilang ayo boleh lah kayak oh my god dia mau gitu. Baik banget sih Baik Kayu. banget iya. By the way nih Kak, nih dari semua lagu ini yang ada di album Devaki ini, apa sih lagu yang paling gacoan banget gitu? Sebenarnya apa? Kayaknya kita nggak punya title track waktu itu, waktu hearing session juga kayak kita nggak ada title track nyebut yang mana gitu. Tapi yang sebenarnya personal favorit aku tuh dari lagu baru ya. Ini kan lagu-lagu lama nih, Dirimin Dulu, Kisah Tanpa Dirimu. Dimasukin semua jadi satu album. Lagu baru tuh ada Menua Bersama, ada Iman Tarestui, terus ada Bertahan Atau Menyerah sama Penyesalanmu Nanti. Aku paling favorit tuh sebenarnya Menua Bersama sama Iman Tarestui. Oke, Menua Bersama Untuk di antara empat itu ya. Agak happy gitu ya? Iya, karena itu salah satu-satunya lagu yang happy di album aku, yang upbeat gitu. Yang menggambarkan hubungan yang saat ini ya. Sekarang. Coba nyanyiin dikit dong, coba. Yang Menua mana? Bersama Oke. boleh. Jadilah tempatku untuk berbagi di kala sedih dan senang hatiku, karena takkan ada yang mengerti aku selain dirimu. Keren banget ya, terpancar dari senyumannya guys. Senyuman cinta, senyuman penuh cinta dan ingin menua bersama gitu bareng kesayangannya. Bersama penulisnya. Bersama bucin. Woi, bucin. Oke, Anggis kan udah dapat banyak banget achievement-nya nih. Coba dong sebutin 5 hal yang jadi wishlist Anggis ke depannya untuk karirnya Anggis. Yang pertama, aku pengen bikin konser lagi tapi emang tiketing gitu. Amin. Dan maksudnya orang mau dateng banyak terus nyanyi sing along lagu aku. Terus aku pengen collab juga sama, ya ini mustahil sih sebenarnya. Cuma kan Siapa namanya tahu juga mimpi kan. Kan kayak kemarin nanti Iya. 100 juta Kemarin berawal dari doa. Iya benar, amin. Amin. Semoga maksudnya kan aku kemarin udah collab sama cowok sama Onyo kan. Nah sekarang aku pengen collab sama cewek tapi pengennya sama Raisa. Amin. Aku suka banget sama Raisa soalnya. Iya, ya ampun. Kayaknya please notice me. Amin. Semoga tahun depan ya. Aduh, Atau tahun ini di kapanpun notice. itu aku ready. Amin. Amin. Tuhan semoga. Apalagi 3 ya? Offer aku bisa nambah lagi. Amin. Terus lagu-lagu aku bisa lebih banyak lagi. Satu lagi bahagia. Bahagia, betul. Baru aku pengen ingetin, jangan lupa bahagia, guys. Sehat, bahagia. Sehat dan panjang bahagia. umur. Amin. Gitu. Selain nyanyi, kesibukan Anggis sekarang apa sih? Aku kalau ya masih di nyanyi-nyanyi aja sih gitu. Kayak kemarin aku habis workshop juga. Karena kan bentar lagi kayak mau ke Jepang. Aku ada project gitu di situ. Project apa itu? Kayak Dream Project namanya. Dream Project itu semacam Kayak apa ya? Aku rekaman di situ, terus Dirimu Yang Duluan ini ditranslate ke Jepang. oh dibikin nada Versi Jepang, iya di situ. Terus kayak ada beberapa kegiatan juga, ntar ada street life juga di situ. Jadi aku di Jepang 10 hari. Nah kemarin aku udah workshop sama orang Jepangnya, maksudnya workshopnya tuh lebih ke pelafalan Jepangnya yang bener yang gimana gitu. Susah nggak sih belajar lirik bahasa Jepang gitu? Susah sebenarnya kalau nggak ada yang guide ya, karena kayak no clue kan kita nggak fasih sama Jepang. Cuma pas udah di direct, terus aku nulis ulang lagi pelafalannya kayak gimana ya lebih gampang aja gitu. Tapi aku emang harus lebih belajar lagi sih, maksudnya biar nggak kaku nyebutnya gitu. Kalau aku biasanya bahasa Jepang belajarnya di One Piece sih. Selain nyanyi, kesibukannya Anggis Devaki adalah aku dengar-dengar ya, dan aku juga udah tahu sih. Gak usah dengar-dengar, aku udah tahu dan aku udah coba. Dia bikin brand fashion, betul? Iya. Betul, karena Kak Anggis ini tuh benar-benar kekinian banget. Lihat tuh, dia selalu tampil memukau dari atas sampai ujung kaki. Inspirasinya dari mana? Coba. Karena aku kan suka fashion, maksudnya aku suka OOTD-an sama diri aku sendiri. Nah dari situ aku inspirasi kayak gimana, kenapa aku nggak bikin bisnis aja kayak pakaian sehari-hari. Kalau cewek kan pasti butuh OOTD, butuh fashion, dan itu kayak nggak akan hilang gitu loh, pasti bakal selalu
beli baju baru Beli lah baju. gitu. Akhirnya ya dari situ aja sih aku suka fashion. Terus karena emang aku kan emang look up ke Korean style, jadi emang aku bikin bajunya tuh kayak Korean fashion Korean gitu. Korean fashion nih aku punya katalognya Oh, yeah. foto-foto kamu with apa nama Gisu. Gisu. Yes. Gisu tuh apa tuh? Gissu kan? Gisu. Gis itu kan Anggis. Kalau biasanya kalau Korea tuh kalau menyebut nama misalnya Anggise Oh, gitu kan. Jadi gitu. kayak Gisu gitu. Jadi simpelnya su Iya, gitu, Gisu. Oh. Pakai u lagi Gisu. Gisu. Iya. Wow, keren banget. Aku kan udah kirimin kamu kan? Aku punya yang ini iya. warna agak pink gitu. Oh, iya. Nah, ini kayaknya harus beli ya. Dukung nih produk sendiri. Iya. Tadi kenapa fashion? Karena ya aku suka fashion kan tadi. Terus aku udah pernah nyoba skincare gitu kan. Oh, pernah juga? Pernah dulu. Itu setelah jadi penyanyi? atau- Sebelum Sebelum jadi penyanyi aku kayak jadi jual body lotion, serum gitu. Zaman-zaman pandemi. Oh, pandemi. Boleh nggak sih kita agak throwback sedikit? Oke. Ingat nggak barang pertama apa yang Anggis beli pakai uang sendiri? Kacamata kayaknya. Kacamata. Iya. Kacamata hitam. Kacamata apa? Hitam. Itu kapan? Zaman aku kelar waktu itu abis The Voice. Abis The Voice, Iya. masih kecil berarti Masih ya? kecil. The Voice Kids kan kamu ya? Iya. 2017 lah. 2017. Terus dapat uang hasil sendiri. Iya, hasil Terus beli- nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi. manggung-manggung kan dari situ aku di Bali tuh suka nyanyi-nyanyi abis itu kayak manggung-manggung di pensi kayak gitu-gitu. Pensi-pensi. Iya, nah dari situ aku memberanikan untuk membeli sesuatu pakai duit aku tuh kacamata. Kacamata, Iya. kacamata hitam ya? Ya. Buat ke pantai, benar? Iya, tapi jangan dipakai ya. Oke. Kak Anggis tahu nggak? Satu hal yang aku miss banget dari Anggis itu adalah senyum terus. Masa sih? Positif vibes banget. Gimana sih caranya ngebangun mindset yang positif gitu? Serius beneran, kalian harus lihat nih. Anggis bener-bener senyum mulu kayak Udah ada sedihnya gitu. Bener gak sih? Nggak tahu ya, mungkin dari kecil kayak gini kali. udah dari kecil. Iya. Oke. Maksudnya aku ya gini aja. In real life juga aku gini. Minusnya ngantukan aja. Oh, ngantukan, ngantuk pelor. Iya, aku bisa tidur di mana-mana. Sama aku juga. Kita pelor sejati. Iya. Di mobil tuh paling ternyaman. Iya, makanya. Nih, 1 kilo. Oh, 1 kilo. berat banget. Ongkirnya berapa? Ongkirnya jadi 5.000 ya, Kak. Tapi kalau mau bayar nggak apa-apa kok, seikhlasnya aja. Oh ya udah oke. Ada uangnya? Gak bawa duit, aku transfer aja deh. Transfer boleh, Kris aja ya, Kris Iya, ya. Kris. Nih, QR nih, zaman sekarang udah canggih. Bayar jangan hutang. Oh, bayar jangan utang. Ayo. HP aku nggak ada. Boleh pinjam duit dulu nggak? Boleh Kak, ini pakai HP aku aja. Ya udah. Oke. Oke. Nih pinnya pin. Oh iya. Oke. Oke, makasih ya. Kak, ini buat Kakak. Oh sekalian. Oh makasih rezeki anak soleha. Makasih banget semuanya yang udah nonton. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga share ke seluruh orang di dunia ini yang kalian tahu. Jangan sampai terlewat tetangga, ayahnya tetangga, neneknya tetangga, Keluarganya tetangga. semuanya ya. Biar apa? Biar gue cuan. Oke guys, terima kasih banyak. Jangan lupa nonton Bongkar episode selanjutnya. Like, comment, and subscribe. Thank you. Mwah.